2021 merupakan tahun penting bagi kita semua. Tahun penuh usaha, duka, dan sukacita. Banyak hal penting perlu dicatat. Kita ingat agar kita tak lupa. Capek bang? Enggak. Ayo jam, dikit lagi tuh, biar headshot. Bagus. Dan lagi. Wow. Sini, apa yang sini? Halo bang. Halo Ki, gimana kau? Ini masih di apa? Coba kau bikin dulu tulisan refleksi akhir tahun. Hmm. Temanya sumut bisa atau sumut bisa bangkit, gitulah. Iya bang, aman-aman itu bang. Bang, ini bang, ceritanya gaji udah masuk bang. Soalnya 2-3 bulan belum masuk bang. Udah tenanglah kau. Ada ujungnya itu nanti. Kau kerjakanlah ya. Lusa terbit ya. Bisa kan? Oke bang, aman-aman itu bang. Oke ya. Oke. Awal Januari, vaksinasi dimulai. Nakes dan lansia adalah sasaran pertama. Di Sumatera Utara, gubernur adalah orang pertama yang divaksin. Ada yang menyambut baik, ada pula yang menolak. Informasi palsu tentang vaksin pun beredar. Bawaan dengan bapak vaksin nggak ada itu, cece semua itu. Aduh. Mana ya bos ini? Apa kalau udah jelas vaksin itu vaksin program pemerintah, udah dicarikan solusinya. Ada lagi nggak yang mau divaksin? Soalnya ruangan sebelah kosong. Nggak tahu nih, ini namanya ada tapi orangnya nggak ada. Duh, gimana sih masyarakat ini ya? Ada vaksinasi malah nggak mau divaksin. Iya. Tahu nih. Ya, listrik udah bunyi itu. Iya, masih bisa itu. Pertengahan tahun, kasus mulai meningkat. Pemerintah mulai khawatir. Kebijakan PPKM pun diambil. Kegiatan-kegiatan masyarakat dibatasi. Pusat perbelanjaan, sekolah, dan kegiatan yang menimbulkan kerumunan dilarang. Perekonomian Sumatera Utara yang belum lagi pulih kembali terganggu. Kita semua diuji dan harus bersabar. Merayakan Lebaran dalam keterbatasan. Mudik dilarang, kebersamaan harus ditunda. Stop. Selamat siang Bapak. Boleh matikan kendaraannya dulu. Ada Pak, Mau kemana Bapak? pulang kampung Pak. Waduh, nggak bisa Bapak. Himbauan dari pemerintah kita tidak ada mudik Pak tahun ini Pak. Minta tolong Pak, udah 3 tahun saya nggak pulang kampung Pak. Iya. Mohon maaf Bapak, himbauan dari pemerintah kita tidak ada mudik karena COVID-19 ini sedang naik-naiknya Pak, sedang tinggi. Iya, Jadi mohon Bapak, boleh izin Pak kembali. Udah kangen kali Pak sama keluarga nih Pak. Pulang-pulang. Nggak bisa Bapak,
mulai Pak. Putar balik Bapak ya. Oke Pak ya. Oke. Sip Pak. Namun sayang, usaha yang sudah dilakukan belum menunjukkan hasil. Pemerintah pun terpaksa mengambil langkah antisipasi. Mencegah lonjakan kasus, pemerintah mulai menarik rem. PPKM darurat berlaku. Namun di bulan Agustus, kasus COVID-19 varian Delta merebak. Kasus rata-rata harian mencapai kurang lebih 2.000-an kasus. Rumah sakit hampir kolaps. Kita banyak kehilangan orang-orang terbaik dan terkasih. Oktober, situasi membaik. Kasus harian hanya puluhan. Sejalan dengan itu, perekonomian yang mulai menggeliat, pusat perbelanjaan dibuka, kegiatan-kegiatan sosial diperbolehkan. Begitu pula dengan tempat wisata, tapi dengan batasan-batasan yang telah ditentukan. Orang-orang juga sudah mulai banyak ingin divaksin. Antrian vaksin tampak di mana-mana. Kawan di belakang. Tadi aku harus di sini wah. Kapan pula kau di sini? Jam 8 aku datang tadi wah. Tadi aku kencing. Dari pagi aku di sini udah. Kau di belakang antri. Jaga prokes ho. Kemarin kau banyak kasih tamu. Kemarin nggak mau kau vaksin. Berubah pikiran ternyata vaksin itu bagus wah. Udah ini benar-benar antrian nih. Iya, tapi mohon antriannya diikuti. Udah di belakang. Udah belakang kau. Wow. Ya, Adin nggak mau gantian, dia main HP terus. Apa pula belajar aku besok ujian. Mana ada aku tengok kau belajar ya, tadi aku tengok kau itu main FF-nya. Ya, belilah HP satu lagi. Iya. Mak, tengok anaknya nih gaduh ini terus ini. Jangan ganggu ayah kan itu. Masuk. Baru pulang bang? Iya. Tak berani yuk pulang cepat-cepat kali sekarang. Udah beres semuanya baru lah balik ya kan. Maklumlah kerjaan baru. Takut kok kena PHK lagi. Tapi gimana? Pabrik aman kan bang? Alhamdulillah sekarang udah mulai aman. Kutanya sama kawan-kawanku di pabrik lain pun udah mulai aman lah. Cuma enggak lah macam sebelum Covid dulu. Masuklah dulu aku bang ya. Dari tadi orang rumah nelpon aja. Iyalah. Mungkin minta bantuin apa dia packing jualan online dia. Laris kayaknya bang, jualan online. Alhamdulillah lah. Zaman sekarang nih jualan online itu yang paling utama. Rame orang belanja online. Masuk dulu bang ya. Oke bang. Oke bang.
mati lampu kan? Yes, padahal udah dibilang tadi. Mak, pergi ya. Cepat. Sejak pandemi COVID-19 melanda, banyak sekali pembangunan yang terhambat, sehingga pemerintahan Edi Ijek terkesan tidak bekerja apa-apa. Padahal, dalam keterbatasan itu, pemerintah Provinsi Sumatera Utara di bawah kepemimpinan Edi Ijek mampu bekerja secara optimal dan menghasilkan berbagai hasil kinerja yang memuaskan di tahun 2021. Realisasi pendapatan daerah hingga 21 Desember 2021 sebanyak 5,5 triliun rupiah. Realisasi pajak daerah sebanyak 5 triliun rupiah, retribusi daerah 30 miliar rupiah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebanyak 242 miliar, serta realisasi belanja mencapai 12 triliun rupiah. Semakin habis anggaran yang kita serap, maka semakin banyak uang yang terputar di daerah kita. Pertumbuhan ekonomi pun membaik. Realisasi tersebut dihasilkan dari upaya-upaya pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam pemulihan ekonomi. Misalnya, sepanjang tahun 2021, kecepatan penanganan COVID-19. Apa itu, Pak? Kerjaan semalam. Lagi proses ini, Pak. Hah? Lagi proses. Jangan proses-proses gitu aja. Besok tapi kita Ya, aman tuh kan? Aman itu, Pak. Jadi tuh, Pak. Iyalah, kau tengok nontonnya, kau tengok. Pak, gaji tadi gimana ceritanya, Pak? Aman itu, kalian kan percaya sama aku, kalian. Biar aku yang bikin gaji, kalian kerja aja lah. Pokoknya beres kerjaan, cair gaji. Aman itu. Ya, Pak. Oke lah ya. Siapkan tuh ya. Pikir aja yang bisa beli beras pakai pikir-pikir ya kan? Emang dia bisa mikir? Nah pemirsa, saya sudah berada di salah satu mobil operasi lapangan milik pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Menyelesaikan persoalan-persoalan rakyat-rakyat kita kecil yang harus dioperasi, ada operasi tumor di perut untuk di daerah-daerah pedalaman. Untuk itu gagasan itu kita kembangkan. Kemana kau? Udah siap tadi? Aman tuh, Pak. Aduh, jangan aman-aman aja. Aku takut nih. Kalau kerjaan, biar aku pikirkan. Kamu pikirin kerja aja. Nah, Pak, aku wawancarain, Pak. Oke. Siapkan lah ya. Sejak pandemi merebak pada tahun 2020, kondisi tidak pernah sebaik ini. Kini kita bisa belajar dari kesalahan-kesalahan di masa awal pandemi, agar keterpurukan tidak lagi terulang. Akhirnya, pandemi mengasah kita yang bertahan. Dari pisau yang tumpul, kini kita menjadi pisau yang tajam terasa. Semakin berat ujian, kita semakin tajam dan tahan banting. Berpisah dengan 2021, tahun yang mencatatkan banyak hal. Seperti yang dialami Ricky, kita semua merasakan kesulitan, kehilangan,
kita juga menghadapi peristiwa yang melampaui dugaan kita. Tapi kita mampu melaluinya. Tahun 2021 membuat kita sadar bahwa sesungguhnya kita bisa bertahan. Meski dalam kondisi yang sangat menyulitkan, kita punya kekuatan. Kebersamaan semakin menjadikan kita lebih baik. Tahun 2021 mencatatkan kamu dan aku, kita ternyata bisa.